di lapangan. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawab, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan kata bahasa, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdapat ketidakpahaman, kelalaian, kurangnya motivasi, kurang percaya diri, usia, dan kebiasaan. Kemudian faktor eksternalnya merupakan faktor yang berasal dari luar pembelajaran. Contoh kesalahan ejaan: Februari yang benar, aktif yang benar aktif, duren yang benar durian, favorit yang benar favorit, sambel yang benar sambal. Nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung biasanya digunakan penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung hanya terdapat nama dan tahun terbit saja. Contoh kutipan langsung. Menurut Kolik dan Lutfiati, tahun penerbit 2020 halaman 2 menyatakan bahwa tingkat literasi akan selalu berhubungan erat dengan kemampuan membaca siswa. Pengukuran tingkat literasi dapat dilakukan dengan menganalisis tingkat kemampuan membaca dan menulis. Contoh kutipan tidak langsung. Kolik dan Lutfiati tahun penerbit 2020 menjelaskan literasi berhubungan erat dengan tingkat kemampuan membaca dan menulis. Nomor 3. Apa perbedaan antara biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun penerbit, nama penerbit, serta tokoh penerbit. Nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pengganti waktu, jelaskan disertai dengan contohnya. Jam dan pukul sering dianggap sama. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Sedangkan kata pukul adalah menunjukkan saat dan waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh kata jam. Dalam satu hari terdapat 24 jam. Contoh kata pukul. Perkuliahan pada hari Rabu dimulai pukul 10 WIB. Nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawab, bahasa pada hakikatnya adalah sistem lambung bunyi yang digunakan untuk para anggota kelompok sosial untuk kerjasama, berkonsumsi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama dari bahasa adalah alat komunikasi dan interaksi antara manusia. Selain itu, dapat berfungsi sebagai identitas suatu bangsa dan sebagai alat persatu, sehingga keduanya sangat berkaitan. Nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Karena tanda koma merupakan pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir biasanya diikuti kata hubung. Sebelumnya tetap diberi tanda koma. Karena faktor ketidaktahuan penulis mengenai penggunaan tanda koma, sehingga tanda koma tersebut diletakkan sembarangan.
Hari ini saya pergi membawa HP, motor, dan helm. Titik. Nomor 2. Oh begitu ya, titik. Yang benar. Oh, begitu ya. 3. Saya ingin memberi kamera, tetapi, uang saya belum cukup, titik. Yang benar. Saya ingin memberi kamera, tetapi uang saya belum cukup, titik. 4. Kata nenek saya, jadilah orang yang kuat. Yang benar. Kata nenek saya, jadilah orang yang kuat. 5. Wah, bagus banget, titik. Yang benar. Wah, bagus banget, titik. Nomor 7. Apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat serta yang satu dan kalimat serta yang lain dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Contoh 2, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, aku membaca cerita pendek. Tanda titik 2 dipakai pada suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Contoh 2, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik 2, hidup atau mati. Nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan tulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawab, mungkin karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar. Sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring yang pada dasarnya penggunaan huruf miring berfungsi untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, maupun kelompok kata dalam suatu kalimat. Contoh yang salah. Isilah kolom di bawah ini dengan menggunakan huruf kapital. Contoh yang benar. Isilah kolom di bawah ini dengan menggunakan huruf kapital. Nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawab, kesalahan penulisan konsonan dan vokal dapat dipengaruhi oleh penggunaan kata baku dan tidak baku. Kesalahan penulisan kata juga terjadi karena hilangnya vokal dan konsonan atau adanya pengurangan dan penambahan huruf. Contoh penulisan konsonan. Contoh salah, relevan, aktivitas, mengkasihani. Yang benar, relevan, aktivitas, mengasihani. Contoh penulisan vokal. Yang salah, resiko, antri, hakikat. Yang benar, risiko, antre, hakikat.